Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sampai kita pada tahapan laporan keuangan yaitu untuk CV Roti Jaya. Di sini kita masuk pada laporan laba rugi. Di mana untuk laba rugi ini adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Kenapa? Karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Tanya itu laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi, maka keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah laporan laba rugi itu? Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk mengisi laporan laba rugi ini, di sebelumnya kita sudah buatkan untuk neraca lajurnya. Jadi untuk laporan laba rugi sumber datanya adalah kita bisa ambil dari neraca lajur yang sebelumnya telah kita buat, yaitu di kolom laba rugi. Inilah data-data yang akan kita buat atau kita jadikan acuan untuk membuat laporan laba rugi. Oke, untuk mempermudah saya di sini saya kasih tanda warna ya biar tidak keliru di situ. Oke. Inilah data-data keuangan yang akan kita buatkan atau kita gunakan untuk bahan membuat laporan laba rugi ini. Dimana untuk laporan laba rugi itu adalah laporan yang di situ mulai dari pendapatan atau akun-akun pendapatan dan beban. Di sini untuk akun pendapatan itu dimulai dari kode 4 sampai kode 9 ya. Jadi kode 4 sampai 9 itu adalah kode beban, kode pendapatan dan beban. Ini adalah data-data yang akan kita masukkan ke jurnal ke laporan laba rugi di sini. Oke, yang pertama kita akan coba hitung berapa pendapatannya ya. Di sini kita hitung dulu pendapatan. Ya. Kemudian akun-akun pendapatan ini kita bisa ambil dari neraca lajur ya, di mana untuk pendapatan di sini kode 4 itu ada 3 akun, ada penjualan, retur penjualan dan diskon penjualan. Nilainya berarti yang ini. Oke, ini adalah jumlah penjualannya, ini retur penjualan dan ini ada diskon penjualan kosong. Berarti data ini yang kita akan masukkan. Kita masukkan ke sini. Untuk penjualannya di sini adalah 58.180.000. Kita masuk ke sini. Kita buat di sini penjualan. Jumlahnya di sini adalah 58.180.000. Oke, lalu yang kedua kita masukkan untuk retur penjualannya. Berarti yang ini. Oke, yang ini retur penjualannya ini ada di kolom kredit. Ya, karena pendapatan normalnya saldonya di kolom kredit, karena retur penjualan berada di kolom debit, berarti nanti ini akan mengurangi nilai pendapatannya. Kita masukkan ke sini. Oke, di sini retur, nilainya di sini adalah 130.000. Nah, kemudian kita masukkan untuk yang akun diskon penjualan ini. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, karena diskon penjualan tadi kosong, maka di sini kita nggak ada nilainya. Oke, lalu kemudian untuk mengetahui berapa nilai pendapatannya, maka kita jumlahkan saja jumlah penjualan dikurangi retur dikurangi diskon, sehingga di sini ketemulah nilai pendapatan kita itu sebesar 58.050.000. Oke, ini pendapatan kita. Kita bisa kasih keterangan di sini jumlah pendapatan. Oke, di situ. Oke, lalu setelah pendapatan ini sudah kita masukkan, maka yang langkah yang kedua adalah kita akan masukkan harga pokoknya. Nah, untuk harga pokok ini kita bisa ambil dari kode 5, berarti yang ini. Ya, di mana kode 5 itu ada harga pokok penjualan, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Nah, ini akan kita masukkan sebagai akun harga pokok. Kita masukkan di sini. Oke. Ya. Kemudian nilai-nilainya itu bisa kita ambilkan dari nilai-nilai yang ada di kolom laba rugi ini. Oke, di sini. Berarti yang ini berarti nilai yang ini yang kita ambil. Nah, ya ini. Oke, ini yang kita ambil. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke kolom jumlah sini. Ya. Lalu kemudian nilai harga pokok ini kita akan jumlahkan di sebelah kolom kedua. Maka di sini setelah kita jumlahkan itu didapat harga pokoknya jumlahnya adalah 35.746.400. Sehingga di sini untuk mengetahui berapa nilai laba bersih sebelum laba kotor maka jumlah penjualan ini dikurangi dengan nilai
harga pokok ini. Sehingga di sini ketemulah harga pendapatan kotornya itu adalah 22.303.600. Ini bisa kita kasih keterangan sebagai laba kotor seperti itu. Kenapa laba kotor? Karena ini belum kita kurangi dengan bebannya. Nah, sekarang untuk mencari berapa nilai pendapatan bersihnya atau laba bersihnya, maka kita akan masukkan nilai bebannya atau akun-akun beban. Dimana untuk akun beban ini adalah kita ambil dari neraca lajur itu yang kodenya 6. Ini adalah kode-kode beban usaha. Oke, di sini ada beban pajak, ada beban pemeliharaan, ada beban perlengkapan, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan peralatan, ada beban penyusutan kendaraan, dan beban listrik, air, telepon. Nah, ini akun-akun ini kita masukkan di dalam kategori beban usaha di sini. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian nilai nominalnya kita masukkan di kolom pertama ini. Itu kita ambil dari nilai yang ada di kolom laba rugi. Berarti yang ini kita ambil. Nah, dari 400 sampai 3.550 kita masukkan semua sesuaikan dengan nama akunnya di sini. Kita masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Inilah adalah nominal dari beban usaha. Kemudian beban ini kita akan jumlahkan, kita akan letakkan di kolom sebelah kanan di sini. Setelah saya jumlahkan di sini ketemulah total untuk beban usaha itu sebesar 18.641.000. Nah, sekarang laba kotor ini kita akan kurangi dengan nilai bebannya atau jumlah bebannya, sehingga di sini ketemulah untuk laba bersihnya itu 3.662.600. Ini adalah laba bersih sementara. Oke, laba bersih sementara sebesar 3.662.600. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai laba bersihnya sebelum pajak, sekarang kita masukkan untuk pendapatan usaha atau pendapatan di luar usahanya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai pendapatan di luar usahanya, nah pendapatan di luar usaha itu adalah kodenya 8. Di sini ada dua akun, ada pendapatan bunga dan ada pendapatan lain-lain. Nah, ini kita akan masukkan ke kategori pendapatan di luar usaha. Ya, seperti ini. Baru nilainya kita masukkan di sini. Yaitu 1.035.000 dan 475.000. Kita masukkan di sini. Ya. Kemudian setelah pendapatan usaha ini sudah kita masukkan, yang selanjutnya adalah kita akan masukkan nilai beban di luar usahanya. Oke, di mana untuk beban di luar usaha ini adalah kode 9. Di sini hanya ada akun 1, yaitu beban administrasi bank. Kita akan masukkan ke sini. Beban administrasi bank itu sebagai atau masuk dalam kategori beban di luar usaha. Lalu nilainya kita masukkan ke sini. Beban administrasi bank nilainya adalah 250. Kita masukkan di sini. Ya, nilainya kita masukkan di situ. Nah, kemudian kita akan jumlah berapa nilai pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Untuk pendapatan di luar usaha itu ada pendapatan bunga 1.035.000 dan pendapatan lain-lain itu 475.000. Sehingga di sini bebannya itu adalah 250. Sehingga kita jumlahkan pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban administrasi bank. Sehingga di sini ketemulah nilai untuk pendapatan atau saldo pendapatan itu sebesar 1.260.000. Nah, karena saldo yang kita dapat di sini adalah saldo pendapatan, ya, artinya nilai pendapatan di sini lebih besar dari nilai beban, maka saldo pendapatan ini otomatis akan menambah laba bersih. Nah, sekarang karena menambah, maka otomatis laba bersih sementara ini ditambahkan dengan saldo pendapatan di luar usaha, sehingga di sini dapatlah nilai sebesar 4.922.600. Nah, inilah yang bisa dikatakan sebagai laba bersih sebelum pajak. Ya, seperti itu. Mudah cara menyusunnya ya. Jadi untuk menyusun laporan laba rugi, saya ulang lagi bahwa di sini yang akan kita gunakan adalah akun-akun pendapatan dan akun beban, di mana di neraca lajur akun pendapatan dan beban itu dimulai dari kode 4 sampai kode 9. Ya, lalu kita masukkan berapa nilai pendapatannya, ya, kita kelompokkan akun pendapatan, kemudian kita kelompokkan sebagai akun harga pokok, kemudian ada akun beban, ada pendapatan di luar usaha dan ada akun beban di luar usaha. Nah, kita akan kelompokkan di sini sehingga ketemulah nilai akhirnya sebesar laba bersih sebelum pajak itu 4.922.600. Oke, seperti itu untuk membuat laporan laba rugi.
Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya yaitu mengenai laporan perubahan modal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.